Di ujung desa itu ada jalan tanah yang sempit, berlubang di beberapa tempat, dipayungi pohon randu yang daunnya rontok saat angin malam masuk. Orang-orang kampung jarang lewat larut malam. Mereka bilang sumur tua di dekat kebun jati membuat langkah terasa berat, bukan karena medan, tetapi karena sesuatu yang menempel di udara seperti kabut dingin yang tak terlihat. Sumur itu disebut sumur licin oleh penduduk setempat. Dulunya tempat itu biasa dipakai warga menimba air dan mencuci piring. Namun seiring waktu, cerita berubah. Ada yang bilang sumur itu punya penunggu. Ada yang bilang airnya bisa memberi duit besar jika syaratnya dipenuhi. Nama-nama yang berbeda menempel, tetapi inti ceritanya selalu sama. Orang yang mencarinya tak pernah kembali sama. Ardi tahu tentang sumur itu dari deses-deses di pasar. Ia bukan orang kampung, tetapi anak rantau yang pulang beberapa bulan untuk membantu warung kecil keluarganya. Hutang menumpuk setelah kegagalan usaha di kota. Ketika seorang teman lamanya, Budi, datang membawa kabar, ada jalan pintas, ada ritual, cepat kaya, Ardi mendengarkan dengan separuh hati, tapi separuh sisanya berharap. Budi berbicara seperti orang yang tahu rahasia. Bisa bro, tapi syaratnya harus bawa pasangan. Ritual malam. Hanya sekali. Ardi menolak di awal. Ia merasa ngeri, bukan karena mistisnya sumur, tetapi karena malu dan takut. Namun malam-malam di kota mengulang wajah tagihan yang mesti dibayar, dan setiap tanya di matanya membesar menjadi pilihan, benar-benar hidup biasa atau mengambil risiko yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu hujan sore, ketika petir memecah langit Cirebon, Ardi menemukan dirinya berdiri di tepi sumur bersama Laila, wanita yang bukan istrinya, yang ia temui di pasar beberapa bulan sebelumnya. Laila datang bukan karena cinta mendalam. Ia datang karena rasa lelah terhadap hidup yang monoton dan karena bisik-bisik Budi yang menggoda. Mereka berdua berpakaian sederhana. Kain basah menempel di kulit dari hujan. Hati mereka berdebar seolah ada yang menolak tubuhnya sendiri. Kebun jati di sekeliling sumur sepi. Lampu minyak dari warung penjual lontong sudah padam. Hanya suara air yang menetes dari embun, serangga malam, dan rintik hujan yang membentuk irama samar. Budi berdiri beberapa langkah di belakang, sesekali menunduk memeriksa sesuatu di kantongnya, mungkin amalan atau kertas kecil yang dibisikkan orang ke orang dalam tradisi yang tak jelas. Dalam keheningan, Ardi merasakan sesuatu yang mengubah jalannya napas. Udara di dekat sumur lebih dingin, lebih pekat. Ritual dimulai dengan langkah-langkah yang nampak sederhana. Mandi malam di pinggir sumur, membaca mantra yang tak sepenuhnya Ardi mengerti, menyerahkan sebagian makanan kecil sebagai sesajian. Semua ini tampak seperti tarian yang diulang-ulang oleh orang-orang yang sudah lama percaya. Laila menggigil, tapi tidak mundur. Ada kilau di matanya yang sulit dibaca, takut, penasaran, atau harap. Ketika mereka membasahi tubuh di air sumur, Ardi merasakan sesuatu yang licin menyentuh kakinya. Air itu sejuk seperti biasanya, tetapi ada bau yang aneh. Bukan bau busuk, lebih seperti bau logam yang samar. Budi memandang ke dalam dengan mata kosong. Tunggu sampai warnanya berubah, bisiknya. Ardi tidak tahu apa yang ia harapkan. Sekenggang rasa lega karena ini hanya mitos. Sekenggang rasa takut karena tiap kata yang keluar dari mulut Budi terasa seperti kontrak yang tak bisa dibatalkan. Beberapa menit berlalu. Air di permukaan mengikuti cahaya bulan yang temaram. Laila menggigil lebih keras kini. Suaranya pelan memanggil nama-nama yang tidak bernyawa. Tiba-tiba dari dalam air muncul semburat merah halus, seperti noda yang merayap dari tengah ke pinggir. Ardi menatap tanpa berkedip. Warna itu seperti darah tetapi tidak pekat. Ia seperti tinta yang menyebar di gelas berisi air. Jika itu merah pekat, berarti cocok.
kata Budi dengan suara datar, seolah membaca laporan kerja. Kalau tidak, ya, kita tak akan dapat apa-apa. Rasa mual naik ke tenggorokan Ardi, dan ia ingin segera mundur. Laila malah menunduk, menyentuh permukaan air dengan ujung jari, lalu memastikan sesuatu di hati. Di mata Laila terbit senyum kecut, campuran lega dan ketakutan. Kalau jadi, artinya ia tak sempat menyelesaikan kalimat, karena di belakang mereka dedaunan bergesek seperti ada yang lewat. Malam itu setelah ritual, Ardi pulang dengan kantong kecil yang kini terasa berat. Di dalamnya ada beberapa lembar uang yang bukan jumlah besar, namun cukup untuk menutupi hutang paling mendesak. Di jalan pulang, ia memandang bulan yang kini tampak lebih kecil. Di dadanya tumbuh rasa bersalah yang ia bungkus dengan alasan itu untuk keluarga. Hanya sekali kabar cepat menyebar. Ada tetangga yang membuat komentar, ada yang mengangkat alis. Orang-orang yang berhasil pulang dari ritual sumur licin biasanya terlihat lebih mapan. Mereka membeli sawah, memperbaiki atap rumah, membuka kios baru. Namun di balik kemakmuran itu ada kabar lain. Pasangan mereka semakin sering menghilang. Awal mula hanya kabar samar, adik tetangga menghilang, katanya pergi begitu saja. Tetapi lambat laun cerita itu menjadi benang merah yang mengerikan. Pada malam-malam berikutnya, Ardi mulai mendengar bisik-bisik lain. Ia melintas di depan rumah Pak Samsul yang dulu sehari penuh riang, kini jarang tampak. Istrinya pergi 2 minggu lalu, bisik seorang ibu-ibu. Pergi tanpa barang, tinggal baju di kamar. Polisi, mereka bilang tak ada petunjuk. Ardi menunduk dan tak menjawab. Ada sesuatu yang menggerogoti dalam dirinya. Rasa takut yang tak bisa ia bentuk menjadi kata. Laila berubah. Di siang hari ia tersenyum seperti biasa, tetapi di malam hari matanya menatap ke tempat yang jauh, seperti mendengar suara yang hanya bisa ia dengar. Kadang ia bangun dari tidur dengan napas terputus-putus. Tangannya mengepal, seolah menahan sesuatu yang menyakitkan. Ardi berusaha menanyakan, tetapi ia selalu diberi jawab kecil. Hanya mimpi buruk. Kata-kata itu terasa lebih seperti pengakuan. Suatu malam, Laila tak pulang. Ardi menunggu sampai subuh, menunggu sampai ayam berkokok. Namun pintu tetap tertutup. Telepon genggamnya hanya berdering di atas meja. Jam demi jam berlalu seperti padang pasir yang menelan harapan. Di warung kopi pagi itu, seorang pemuda berbicara pelan. Ada yang lihat dia di dekat sumur minggu lalu. Dibilang, Laila pergi sendiri, memandang ke air sampai larut. Ardi mendengar suaranya menjadi serak. Ia ingat warna merah di air malam itu. Ia ingat kata Budi, kalau cocok. Penemuan pertama dilakukan beberapa hari kemudian. Seorang anak kecil sedang mencari kerikil untuk mainan di pinggir sawah. Ia menemukan sesuatu yang menggantung di semak. Sepotong kain yang dikenali tetangga sebagai pakaian. Laila, hidung Ardi penuh bau tanah dan kecamuk. Ia menunduk, mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Di antara lipatan kain, ada butiran tanah yang seperti menempel kuat, seolah baru saja terangkat dari dasar yang dalam. Desa berubah, ada bisik-bisik yang berubah menjadi larangan. Orang-orang yang dulu memuji-muji kemakmuran, kini menutupi mulut mereka saat Ardi lewat. Budi tidak lagi terlihat di pasar. Di tongkrongan warung, orang-orang menatap dan kemudian mengalihkan pandang. Ardi merasa dirinya seperti orang yang membawa penyakit, bukan hanya literal, tetapi wujud dari keputusan yang membuat alam meradang. Malam itu, Ardi kembali ke sumur. Ia berdiri di tepi, memandang ke dalam. Air bergelayut dalam gelap, menolak memantulkan cahaya bulan. Ia menyentuh permukaan dengan ujung jari. Dingin, hening. Ada sesuatu yang berputar di dalam, sesuatu yang tak mau keluar. Di kejauhan, suara ayam hutan berbalik. Di tanah,
Jejak-jejak kecil seolah memperingatkan. Ardi menutup mata dan sejenak ia kembali pada semua alasan yang membawanya ke sana. Tagihan, wajah ibu yang lelah, janji-janji yang sering diucap. Di belakang alasan itu, ada suara kecil yang bertanya, apa harganya jika ia kehilangan manusia lain untuk menebus hidupnya? Pertanyaan itu menggema tanpa jawaban. Ketika ia membuka mata, ada kilauan merah tipis di permukaan air. Bukan seperti dulu, lebih redup, nyaris seperti luka yang baru sembuh. Ardi mundur setapak, napasnya tercekat. Di balik kegelapan, sesuatu bergerak, sesuatu yang bukan manusia, bukan hewan, lebih seperti konsekuensi dari pilihan yang tak pernah ia bayangkan. Langit malam menutup bab itu seperti palung yang menelan cerita. Laila tidak kembali. Desa menahan napas, dan di dasar sumur sesuatu menunggu, lambat, pasti, dan haus. Ardi berjalan pulang dengan tangan kosong, namun hatinya penuh dengan gagasan yang tak bisa ia hapus, bahwa setiap keuntungan punya bayaran, dan bukan semua yang hilang akan ditemukan utuh di rumah. Ketika lampu minyak hampir padam, Ardi menatap uang yang dulu membuatnya lega. Kini uang itu terasa dingin seperti batu. Di pojok rumah, bayangan panjang menempel seperti noda. Ia tahu sesuatu telah dimulai, dan dari sumur licin itu, cerita lain akan muncul. Ia tak tahu apakah ia termasuk yang beruntung atau bukan. Ia hanya tahu satu hal, malam belum selesai, dan suara dari dasar sumur masih berbisik namanya. Malam-malam setelah Laila hilang, terasa seperti lembaran yang tersobek dari buku hidup Ardi. Tak lagi rapi, penuh bekas lipatan, dan sulit disatukan kembali. Desa yang semula akrab berubah menjadi tempat yang dipenuhi tatapan panjang dan bisik-bisik. Namun, lebih berat dari itu semua adalah rasa bersalah yang terus menempel pada Ardi, seperti tanah yang susah dibersihkan dari sepatu. Beberapa hari berlalu setelah penemuan kain Laila, polisi datang. Namun penyelidikan tak kunjung menemukan jawaban yang memuaskan. Tidak ada tanda kekerasan di rumahnya. Tidak ada jejak pergi jauh, kata petugas dengan nada yang datar, seperti mengucapkan fakta yang sudah biasa. Warga pun mulai percaya, atau memilih untuk percaya, bahwa hal ini bukan pekerjaan manusia biasa. Banyak yang menutup pintu dan jendela lebih awal, menyalakan lampu lebih sering, dan melarang anak-anak bermain jauh. Ardi berusaha bertahan dengan rutinitasnya, membuka warung, mengurusi buku kas, menatap wajah pelanggan yang kadang menatap balik dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Namun setiap kali ia menoleh ke kejauhan, bayangan sumur seperti menunggu di antara pepohonan, menatap dengan mata yang tak pernah berkedip. Malam itu hujan turun dengan deras. Suara tetes di genting rumah menjadi pengantar kesepian yang tak kenal lelah. Ardi memutuskan untuk pergi kembali ke sumur, bukan karena ia berharap menemukan Laila hidup, tetapi karena ada dorongan lain. Dorongan untuk melihat, untuk memahami, untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Di jalan menuju sumur, lampu jalan dekat rumah Pak Samsul redup, hanya suara angin dan rintik hujan yang memecah keheningan. Ardi membawa senter kecil dan sebilah kayu sebagai pegangan, bukan karena takut pada alam, tetapi takut pada apa yang bisa ditemukannya. Ketika ia sampai, pemandangan malam tampak berbeda. Ada garis-garis baru di tanah, bekas ban motor yang menganga seperti luka, dan ada beberapa ranting patah yang tidak mungkin terjadi karena hujan saja. Di tepi sumur, seseorang sudah menunggu. Budi berdiri dengan jaket basah, wajahnya pucat dan matanya sembab, seperti orang yang tak lagi cukup tidur. "Kau datang lagi," katanya datar ketika Ardi menghampiri. Suaranya tidak ada rasa takut, hanya kepasrahan. "Aku harus tahu," jawab Ardi singkat. "Kenapa mereka hilang, Budi? Apa yang sebenarnya terjadi?"
di dasar sumur itu. Untuk beberapa saat ia tampak seperti mencari keberanian. Katanya, dulu sumur itu bukan sumur biasa. Ia memulai pelan. Dulu ada wanita penjaga di situ. Orang desa dulu mempersembahkan sesajian biar panen bagus, biar anak lahir sehat. Tapi lama-lama syarat berubah. Orang-orang mulai meminta lebih. Mereka mulai menukar sesuatu yang hidup. Ardi mendengarkan, tapi ada bagian dari dirinya, bagian yang ingin menyangkal, yang tak mau percaya bahwa manusia bisa begitu kejam pada sesamanya demi uang. Namun Budi melanjutkan tanpa perlu membujuk. Awalnya hanya kabar. Orang kaya muncul mendadak, berdasi seperti dari kota. Mereka membeli sawah, rumah. Semua orang bingung, tapi mereka tak lama bahagia. Pasangan mereka sering mimisan, sakit, lalu lenyap. Lalu muncul cerita tentang darah di air. Mereka bilang, kalau sumur mau menerima, airnya berubah merah. Kalau tidak, Budi menggigit bibirnya. Kalau tidak, ya mereka kembali seperti semula miskin. Hujan semakin deras, memukul tanah dengan ritme yang seperti menggatuk ngetak pintu hati. Ardi merasa dingin masuk ke tulang. Jadi, semua itu terjadi. Iya, but siapa yang membuatnya? Siapa yang mengatur? Budi menunduk lebih dalam. Ada orang yang memimpin ritual, orang asing untuk desa ini. Dia bilang paham soal cara memanggil. Dia yang membimbing orang. Dia yang bilang apa yang harus dikorbankan. Aku hanya ikut karena aku pikir itu jalan cepat. Tapi aku tak tahu lagi. Mereka berdiri dalam keheningan yang dipenuhi oleh suara hujan. Di permukaan sumur, sesekali ada riak kecil, seperti napas yang ditahan. Ardi menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke dalam. Permukaan air memantulkan kilauan tipis. Ia mencoba menengok lebih jauh. Namun dasar sumur tenggelam dalam kegelapan pekat. Ada bau lembab dan sesuatu yang lain. Bau yang samar tetapi menempel, seperti zat organik yang lama terkubur. Periksalah, kata Budi tiba-tiba. Kita tidak bisa hanya menunggu polisi yang bilang tak ada petunjuk. Kita harus lakukan sendiri. Kalau kita tidak tahu, nanti semakin banyak yang pergi. Ardi ragu. Ia tahu berbahaya untuk turun ke dekat sumur sendirian di malam badai. Namun sesuatu di dadanya mengeras bukan keberanian, melainkan penyerahan pada takdir. Ia menurunkan wajahnya ke permukaan air lagi. Sekilas, ada bayangan yang bukan pantulan bulan. Mereka menurunkan sebuah kantong kecil berisi batu dan tali, melemparkannya ke dalam sumur untuk merasakan kedalaman. Tali berdecit ketika menegang, kemudian mengendur seperti beban yang menemukan lantai. Ketika mereka menariknya kembali, ada sesuatu yang tersangkut di ujung, bukan hanya lumpur, tetapi kain. Jantung Ardi hampir berhenti. Kain itu basah, bau tanah pekat, dan ada serat rambut yang menempel padanya. Ardi tahu, sebelum membuka itu milik Laila. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul Pak Samsul dengan lampu minyak tua. Ia menatap ke dalam sumur dengan mata yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Jangan main-main dengan ini, suaranya parau. Sudah banyak yang mencoba mengorek dalamnya. Mereka pikir kalau kita tarik sedikit, kita bisa mengeluarkan kebenaran. Tapi sumur itu tak seperti sumur biasa. Ia makan, tapi ia juga menutup. Makan? Ulang Budi, seolah tak mengerti. Maksudmu mengambil nyawa? Pak Samsul mengangguk. Dulu nenekku bercerita, dia bilang jika manusia menukar manusia lain, sumur akan menerima, tapi ia tak memberi kembali. Ia menjerat jiwa dalam cara yang tak bisa kau bayangkan. Dan yang buruk, ia tak pilih orang jahat atau baik. Ia memilih sesuai kebutuhannya. Ardi merasakan dingin menyelinap ke setiap pori tubuhnya. Lalu bagaimana kita hentikan? Suaranya seperti bisik. Pak Samsul menghela napas panjang. Dulu
Ada upacara penawar, tapi upacara itu tak lagi diingat. Orang-orang yang dulu melakukannya telah hilang atau mati. Kita harus mencari orang yang tahu, orang yang pernah menjadi bagian dari ritual lama atau buku tua yang menyimpan cara. Ia menatap Ardi dengan penuh arti. Atau kau bisa terus menunggu dan melihat siapa selanjutnya yang hilang. Malam itu mereka membentuk kelompok kecil, beberapa pria dari desa yang masih bersisa keberaniannya. Pak Samsul, Budi, Ardi, dan beberapa pemuda lain yang merasa terpaksa ikut. Mereka sepakat bukan untuk menyelidiki hanya dengan mulut, tapi juga menggali sejarah sumur dari Rumi Rama tua dan kata-kata lama. Mereka berjanji saling menjaga, meski di antara mereka ada ketegangan. Siapa yang melakukan ritual? Siapa yang menyuruh? Dan apakah ada yang masih bersekongkol diam-diam? Hari-hari berikutnya menjadi penuh dengan pencarian. Mereka menyisir gudang tua di rumah tetua desa, memeriksa halaman makam, dan menanyai orang-orang tua yang ingatannya rapuh. Dari sekumpulan potongan cerita, sebuah bayangan cerita perlahan muncul. Dahulu ada sebuah keluarga yang menjaga sumur. Perempuan bernama Nyai Laras yang dianggap memiliki kekuatan. Konon, ia menolak ketika orang meminta lebih dari sumur. Sebagai balasannya, ia dikusilkan, rumahnya dibakar, dan sumurnya ditinggalkan. Namun sebelum lenyap, desus-desus mengatakan bahwa Nyai Laras menanam sumpah, mengikat sumur pada sebuah janji darah, agar ia tak lagi diperlakukan sesuka hati. Janji itu berubah menjadi kutukan ketika keserakahan manusia mengambil alih. Selain cerita lisan, mereka juga menemukan sesuatu yang lebih nyata. Sebuah buku kecil berkulit kusam yang disimpan di balik batu nisan di pemakaman lama. Halaman-halamannya rapuh, tinta telah pudar, tetapi ada catatan yang berbicara tentang ritus dan syarat. Di salah satu halaman terdapat gambar sumur dengan lingkaran-lingkaran, tanda dan catatan bertinta tua bertuliskan, air menerima, namun tak pernah memberi. Jika yang menjadi tumbal bukan sukarela, maka yang mencari akan dicabut bagian-bagian yang paling berharga, rasa, ingatan, tubuh. Suatu malam, saat mereka memeriksa sumur dengan peralatan sederhana, mereka mendengar tangisan tipis yang datang dari bawah. Suara itu bukan suara manusia biasa, lebih seperti gabungan desisan dan rintihan yang tidak mengenal bahasa. Semua orang menutup telinga, tapi suara itu menempel. Tiba-tiba dari permukaan air muncul gelembung-gelembung kecil yang kemudian meledak seperti bisul. Budi Mule. Sementara Pak Samsul menunduk dan mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti doa lama, Ardi merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Ia merasakan tangan tak terlihat memegang pundaknya, menahannya. Dalam sekejap, matanya melihat sosok samar di permukaan. Bukan wujud nyata, melainkan bayangan mata dari sesuatu yang haus. Ardi menunduk, mual, dan hampir pingsan. Ketika ia membuka mata lagi, ada gerakan di semak. Sesuatu atau seseorang baru muncul. Seorang perempuan muda dengan rambut panjang basah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berdiri tak jauh dari sumur, tubuhnya bergetar. Kau, serak suara Ardi, seperti melawan hawa dingin. Perempuan itu menatap padanya, lalu tersenyum sebuah senyum yang bukan dari wajah hidup. Kau datang lagi, katanya pelan. Suaranya seperti datang dari jauh, dari bawah batu. Kau bawa apa? Ardi merasakan tanah di bawah kakinya bergeser. Siapa kau? Tanyanya. Suaranya tak lebih dari bisik. Perempuan itu mencondongkan kepala. Dulu aku juga dicari, jawabnya. Dulu aku juga dibuat janji. Di matanya ada nyala sakit yang tak bisa dijelaskan. Jika kau ingin berhenti, kau harus memberi kembali sesuatu, bukan hanya mengambil. Kata-kata itu seperti cambuk. Ardi teringat semua yang telah hilang. Laila, tetangga, wajah yang dulu ramah, kini kosong.
Ia juga teringat kantong uang di rumah Huang yang membuatnya bisa bernapas kembali. Namun juga menjerat, apa yang harus kuberikan? Suaranya patah. Bagaimana caranya? Polisi tak bisa. Kita tak punya ilmu. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk ke halaman. Ada tempat lama, pondok kecil di punggung bukit yang terbuat dari anyaman bambu. Di sana ada batu bertulis, bahwa apa yang paling kau sayang. Jika sumur ingin menimbang, ia akan mangkwel. Jika tidak, ia akan terus mengambil. Ardi menatapnya seperti ingin menangkap sebuah ilusi. Apa yang paling kusayang? Gumamnya pada dirinya sendiri. Ia teringat ibu yang menunggu di rumah, warung yang butuh biaya, dan masa lalu yang tak pernah pulih. Namun yang paling jelas adalah wajah Laila, senyum yang pernah ia lihat saat mereka bercakap tentang hal sepele. Rasa itu seperti benang yang menjerat jiwanya. Apakah memberikan itu akan mengembalikan Laila? Tanyanya, berharap jawaban yang mudah. Perempuan itu menutup mata sejenak, lalu membuka dengan berat. Sumur tidak pernah memberi kembali seperti sebelumnya. Ia tidak ada jaminan seseorang kembali utuh. Tapi kalau tak ada yang menawar, akan ada yang baru yang hilang. Ia melangkah mundur. Tubuhnya kian pudar. Waktu terbatas. Jika kau pilih untuk tidak bertindak, desa ini akan kehilangan lebih banyak. Ketika perempuan itu menghilang kembali ke dalam kabut, Ardi berdiri terpaku. Kata-katanya menempel di telinga seperti nyanyian yang tak ingin lenyap. Ia tahu ia menghadapi pilihan yang lebih berat daripada sebelumnya. Apakah ia akan menebus kesalahannya dengan mengorbankan sesuatu yang ia sayangi, atau membiarkan sumur terus memangsa? Malam itu Ardi pulang tanpa tidur. Di kepala dan dadanya, rencana-rencana berputar. Pergi ke pondok di punggung bukit, mencari batu bertulis, memutuskan apa yang paling berharga untuk diberikan. Namun ada bisik lain yang menutupi semua rencana, bisik takdir yang mengatakan bahwa setelah langkah ini, hidupnya tak akan pernah sama. Bab 2 ditutup dengan pemandangan pagi yang muram. Kabut menggantung rendah di sawah, seperti selubung yang menahan napas. Di pinggir jalan, seberkas kain basah tergeletak, bukan milik Laila, melainkan kain kecil, putih, bermotif bunga, milik anak tetangga yang baru saja menghilang. Ardi melihatnya, meraih kain itu, dan merasakan dingin yang mengalir sampai ke ujung jarinya. Ia tahu ia tak punya pilihan lagi. Ia harus berangkat. Pagi itu tidak benar-benar pagi. Matahari memang naik, tetapi cahayanya redup seperti tertahan awan kelabu. Kabut menempel pada daun-daun jati, berayun pelan ditiup angin. Desa terasa lebih sunyi daripada biasanya, seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk dan tak dapat dihindari. Ardi berdiri di tengah halaman rumahnya sambil menggenggam kain kecil milik anak tetangga yang hilang. Kain itu lembab, dingin, dan rasanya seperti membawa sisa napas terakhir dari si pemilik. Ardi menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Namun suara rintihan dari sumur beberapa malam lalu, serta bayangan perempuan misterius masih bergema di benaknya. Punggung bukit, pondok, bambu, gumamnya. Ia menyiapkan sedikit bekal, air minum, roti kering, dan senter. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tapi ia tahu perjalanan ini tidak akan sesederhana mengikuti jalan setapak. Ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang sudah berabad-abad tidur dan kini tersentak oleh keserakahan manusia. Sebelum berangkat, Ardi bertemu Pak Samsul di depan warung. Lelaki tua itu terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Matanya cekung, wajahnya pucat. "Kau benar mau pergi?" tanyanya dengan suara parau. "Aku harus," jawab Ardi. Pak Samsul menatapnya lama. "Kalau begitu, kau perlu tahu ini dulu. Pondok bambu di punggung bukit bukan tempat tinggal biasa. Dulu itu tempat Nyai Laras mengajar murid-muridnya. Dia mengikat sumpah di sana.
Kalau kau bawa apapun yang kau sayang, pastikan kau siap kehilangan semuanya. Ardi menelan ludah. Apa itu? Satu-satunya jalan untuk memutus sesuatu yang diikat dengan darah. Kau harus memberi kembali dengan sesuatu yang bernilai sama. Pak Samsul menghela napas panjang. Pertanyaannya, apakah kau siap menyerahkan hal yang paling berharga bagimu? Ardi tak menjawab. Ia tidak tahu apa yang paling berharga, dirinya, ingatannya, orang yang ia cintai, atau hidupnya sendiri. Jalan menuju punggung bukit sangat jarang dilalui orang. Ranting dan semak tumbuh liar di kiri kanan. Ada beberapa titik di mana tanah terasa licin, seolah baru saja dilalui sesuatu dengan tubuh basah, menyeret-nyeret dari arah sumur. Ardi merinding, tapi tetap meneruskan perjalanan. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia melihat pondok bambu itu. Pondok itu kecil, berdinding anyaman kuning kecoklatan, setengah runtuh, dan dikelilingi pohon bambu tua yang tinggi, yang daunnya saling bergesek seperti bisikan. Ada aroma lembab, seperti tanah bercampur abu. Ardi mendekat dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah mencoba menahan pergerakannya. Pintu pondok terbuka sedikit. Ketika Ardi menolak daun pintu itu, suara deritannya menembus telinga seperti jeritan pelan. Di dalam ruangan hanya diterangi celah cahaya kecil dari atap yang berlubang. Debu berterbangan dan lantai dipenuhi daun kering yang tidak masuk akal. Daun bambu itu seharusnya tidak bisa masuk sebanyak ini. Namun di tengah ruangan itulah Ardi melihatnya. Batu besar berbentuk bulat pipih dengan ukiran tulisan kuno di permukaannya. Tulisan itu bukan huruf Indonesia, bukan Jawa, bukan Sunda entah apa. Namun meski tidak bisa dibaca, Ardi dapat merasakan maknanya. Amarah, penolakan, dan haus. Di samping batu terdapat mangkuk tanah liat kecil, setengah retak. Ada sisa-sisa sesuatu berwarna coklat gelap di dalamnya, seperti darah yang telah mengering selama puluhan tahun. Ardi mendekor. Tiba-tiba angin masuk melalui celah pondok, meniup daun kering di lantai. Daun-daun itu bergerak membentuk pola, berkumpul di sekitar batu, seperti sedang melingkarinya. Ardi tersentak, jantungnya berdegup keras. Berikan, bisik sebuah suara. Ardi membeku. Suara itu bukan suara laki-laki atau perempuan, bukan suara tua atau muda. Suara itu seperti gabungan 1000 bisikan yang datang dari balik dinding bambu, dari tanah, dari angin, dari tempat yang tidak seharusnya memiliki suara. Berikan yang paling kau sayang. Ardi, ia memandang batu bertulis itu. Apa yang harus kuberikan? Tanyanya dengan suara patah. Nyai Laras, kalau kau masih di sini, tunjukkan. Tiba-tiba pondok terasa lebih dingin. Dinding bambu bergetar pelan. Di sudut ruangan, kabut tipis muncul, memanjang seperti bentuk tubuh. Dari kabut itu, perlahan-lahan terbentuk wajah samar seorang perempuan, bukan nyata, tetapi cukup jelas untuk dikenali. Perempuan yang muncul di dekat sumur pada malam sebelumnya, waktu hampir habis. Ujar sosok itu, sumur sudah mengambil terlalu banyak. Jika tidak ada yang menawar, ia akan mencari sendiri. Karena itu, kau harus memilih. Ardi menendak. Suaranya hampir tak keluar. Apa yang harus kurelakan? Perempuan itu menatap dalam. Matanya seolah memandang langsung ke dalam jiwa Ardi. Apapun yang membuatmu tetap menjadi dirimu, ingatanmu tentang seseorang, atau seseorang itu sendiri, atau masa depanmu. Ia melayang sedikit, lalu menunjuk batu. Letakkan di sana. Jika diterima, sumur akan tenang. Jika tidak, kau akan tahu. Ardi terdiam lama, lebih lama daripada yang ia inginkan. Ingatannya berputar
Ibunya yang menunggu di rumah, Laila yang hilang, dirinya sendiri yang merasa hampa dan kehilangan arah. Apa yang paling berharga? Apa yang paling menyakitkan untuk dilepas? Tangannya tak sengaja menyentuh kantong bajunya. Kantong yang berisi uang hasil ritual pertama. Tiba-tiba, ia merasa jijik. Uang itu seperti terbakar di tangannya. Ia mengeluarkannya, meletakkannya di batu. Ini yang membuatku datang ke sana. Ini awalnya, katanya. Namun begitu uang menyentuh batu, angin di dalam pondok mereda. Batu tetap dingin. Tidak ada getaran. Perempuan samar itu menatap Ardi dengan sedih. Bukan itu, katanya lirih. Itu hanya akibat, bukan sumber. Ardi menggertakkan gigi. Apa yang harus ia pilih? Ia memejamkan mata dan bayangan wajah Laila muncul. Senyum sederhana itu. Cara ia menatap dunia seolah masih bisa percaya pada hal-hal kecil. Lalu bayangan lain muncul. Ibunya yang berkata, "Pulanglah kalau kesulitan." Keluarga yang masih menantikan pembuktian darinya. Warung kecil yang bertahan karena tekad, bukan kekayaan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Aku tak bisa kehilangan mereka, bisik. Tapi aku juga tak bisa membiarkan sumur itu mengambil lebih banyak. Sosok perempuan itu mendekat. Maka pilihlah sesuatu yang mengikatmu pada keduanya. Ardi perlahan mengeluarkan dompet lusuh miliknya. Ia membuka bagian paling dalam tempat ia menyimpan foto kecil. Foto dirinya bersama ibunya dan adiknya saat mereka masih utuh. Sebelum semua hutang, sebelum kehidupan kota memecah mereka, foto itu sudah pudar, sudut-sudutnya sobek. Tetapi itulah benda yang paling berharga baginya. Ingatan tentang siapa ia dulu dan siapa ia harusnya. Tangan Ardi bergetar ketika ia meletakkan foto itu di atas batu. Begitu foto menyentuh permukaan batu, udara dalam pondok berubah drastis. Angin berhenti. Daun-daun di lantai serempak terangkat sedikit, seperti menarik napas. Ukiran di batu tampak berdenyut pelan, seperti jantung yang baru saja dihidupkan. Sosok perempuan itu tersenyum tipis, senyum penuh duka. Pengorbanan yang benar, bisiknya. Ardi ingin bertanya apa artinya, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, lantai pondok bergetar. Batu bertulis itu mengeluarkan cahaya merah redup dan suara seperti air mendidih terdengar dari bawah tanah. Kemudian suara lain menyusul. Suara seseorang memanggil namanya. Ardi. Suaranya serak, pelan, namun sangat jelas. Itu suara Laila. Ardi ternganga. Ia melangkah maju tak sadar, ingin mendekat. Namun sosok perempuan hantu itu mengangkat tangannya cepat, memberi isyarat agar ia berhenti. "Jangan mendekat," katanya dengan nada tegas. "Itu bukan dia." Belum tentu dia. Sumur sedang menimbang. Tiba-tiba cahaya merah di batu padam. Keheningan turun. Dan perlahan suara napas panjang terdengar dari dalam tanah. Seperti sesuatu yang bangun setelah tidur sangat panjang. Ardi menegak. Punggungnya terasa dingin seperti tertusuk es. Lantai pondok retak sedikit. Kemudian dari retakan itu merembes sesuatu berwarna merah gelap. Bukan darah, tapi sesuatu yang lebih tua dari darah. Perempuan samar itu memudar, menatap Ardi untuk terakhir kalinya. "Perjanjian sudah dibuka," katanya. "Tapi belum selesai. Pergi sekarang atau sumur akan menagih lebih dari apa yang kau sanggupi." Ardi tak menunggu penjelasan. Dengan senter bergetar di tangannya, ia berlari keluar dari pondok bambu, menembus kabut, menuruni bukit di belakangnya. Pondok bergoyang pelan, seolah sesuatu di bawahnya sedang bangkit. Namun suara yang paling menghantuinya datang samar dari arah sumur di kejauhan. Suara perempuan menyebut namanya dengan nada sedih, merintih. "Ardi, tolong,
aku. Namun Ardi tahu, itu bukan Laila. Bukan yang ia kenal. Bukan lagi manusia. Di akhir ini, ia hanya bisa berlari pulang sambil menggenggam udara kosong karena foto yang ia letakkan di batu itu kini benar-benar hilang. Dan di dalam hatinya ia merasa ada bagian dari dirinya yang ikut hilang bersamanya. Malam itu, angin Cirebon terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seperti ada tirai hitam yang menutupi semuanya. Arif duduk di teras rumahnya, sambil memandangi sumur licin kecil yang sengaja ia buat sebagai penampung air. Hujan sumur itu tidak ada hubungannya dengan sumur pesugihan. Tapi setiap kali ia menatapnya, ia merasa sumur itu memperhatikannya balik. Sejak Ranti menghilang, Arif tidak pernah benar-benar tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan wajah Ranti yang pucat, rambut yang menutupi sebagian pipinya, serta suara gemericik air merah itu muncul lagi. Ia hidup dalam lingkaran penyesalan yang seolah menjerat lehernya sendiri. Namun, malam itu berbeda. Ia mendengar ketukan. Tok, tok, ketukan pelan di pintu depan. Tak terburu-buru, tapi juga tidak seperti orang yang sekadar numpang lewat. Ketukan itu seperti panggilan seseorang yang tahu bahwa Arif sedang menunggu sesuatu. Dengan langkah berat, ia mendekati pintu dan membukanya sedikit. Tak ada siapapun di luar. Namun di atas keset ada kain kecil, kain putih yang pernah dipakai Ranti untuk mengikat rambutnya saat mandi malam di sumur licin. Arif gemetar, kakinya lemas. Ia memungut kain itu dan merasakannya lembab, bukan oleh air, tapi oleh sesuatu yang lengket dan bau anyir. Darah. Terlalu banyak untuk ukuran kain sekecil itu. Arif terhuyung, dadanya sesak, tapi di saat yang sama, rasa bersalahnya berubah menjadi sesuatu yang lain, ketakutan. Dan kemudian, ia mendengar suara, bukan dari luar rumah, tapi dari belakangnya, tepat di dalam ruang tamu. Rif, kamu ninggalin aku. Suara itu lirih, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang setengah hancur. Arif membalikkan badan perlahan, napasnya tersengal. Di pojok ruangan, tempat lampu tidak sepenuhnya menerangi, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air merah yang mengalir sampai ke lantai. Kulitnya pucat kehijauan, retak-retak seperti dinding tua. Mata kirinya bengkak dan tidak bisa dibuka. Dan di ujung bibirnya ada senyum kecil yang tidak seharusnya ada. Ranti, suara Arif pecah. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air merah seperti darah segar. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Arif seolah mengukur seberapa besar penyesalannya. Arif mundur sampai punggungnya membentur dinding. Maaf, aku. Sebelum kalimat itu selesai, sosok Ranti menjerit. Jeritan panjang, melengking, membuat kaca jendela bergetar. Dan seketika itu juga, rumah Arif terasa menyempit, gelap, dan penuh bayangan. Arif menutup telinga, berjongkok, gemetar tak berdaya. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Ketika Arif membuka mata, sosok Ranti sudah tidak ada. Namun bau amisnya masih tertinggal, dan genangan air merah tetap ada di lantai, tidak mengering, tidak menyerap. Tetap segar, seolah baru ditumpahkan. Arif menangis dalam diam. Ia tahu penampakan itu bukan sekadar halusinasi atau hukuman, itu peringatan. Dan ternyata itu belum selesai. Saat ia menarik napas panjang untuk menenangkan diri, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Arif ragu, tapi mengangkatnya. Arif, suaranya perempuan, lembut, tapi di belakang suara itu ada suara lain, suara gerakan air, seperti seseorang sedang tenggelam. Arif membeku, datang ke sumur itu,
Lanjut suara itu. Kalau kamu tidak ingin yang lain hilang. Klik. Telepon terputus. Arif masih memegang ponselnya ketika lampu rumah mendadak berkedip, lalu padam dalam gelap. Suara langkah kaki berputar mengelilingi rumah, pelan, berirama. Seakan ada 3 atau 4 orang berjalan, memutari rumahnya sambil menyeret sesuatu yang berat. Arif menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia tahu apa yang terjadi. Sumur licin memanggilnya kembali, dan Ranti tidak datang sendirian. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, sejak kejadian menghilangnya Ranti gelap, lembab, dan penuh dengan rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi kali ini, Arif tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi. Suara yang meneleponnya tadi sore masih terngiang di kepala, datang ke sumur itu. Kalau kamu tidak ingin yang lain hilang, entah siapa yang lain yang dimaksud. Tapi Arif tahu satu hal, sumur itu membutuhkan sesuatu atau seseorang, dan ia tidak bisa duduk saja menunggu kehilangan berikutnya. Dengan langkah berat, Arif meninggalkan rumah, membawa senter kecil yang cahaya kuningnya hampir tidak mampu menembus kabut tipis malam itu. Jalan desa menuju sumur licin sudah lama tidak dilewati orang pohon bambu. Lebat menutupi sebagian jalan. Ranting-ranting bergoyang sendiri, seakan ingin menyentuh Arif saat ia lewat. Jantung Arif berdegup semakin keras ketika mendengar suara kresek dari samek-samek di sebelahnya. Ia melirik cepat, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia kembali berjalan, suara itu mengikuti. Bukan angin. Suara itu meniru langkahnya. Benar-benar disinkronkan. Jika ia melambat, suara itu melambat. Jika ia berhenti, suara itu berhenti. Arif hampir ingin berbalik, tapi sumur itu kini seperti magnet. Ia merasa ditarik oleh rasa bersalah dan ketakutan yang sudah menumpuk terlalu lama. Ketika ia tiba di area sumur licin, tempat itu terlihat lebih menyeramkan dibanding ingatannya. Pohon-pohon besar menaungi lingkaran sumur seperti tangan-tangan gelap yang ingin menutupinya dari dunia luar. Lumutan di sekeliling bibir sumur tampak lebih gelap, hampir kehitaman, seakan sumur itu sudah membusuk dari dalam. Air di dalam sumur tampak tenang, diam, tidak ada pantulan cahaya apapun. Arif mendekat, menelan ludah. Ranti, panggilnya pelan, berharap segalanya hanyalah mimpi buruk panjang yang akan segera berakhir. Namun seketika, air sumur itu bergejolak, sendirian, tanpa ada angin, dan suara lirih perempuan terdengar dari kedalamannya. Riif, turunlah. Kamu harus melihatnya sendiri. Arif mundur cepat. Napasnya tersengal. Tapi sebelum ia sempat berpikir, senter di tangannya meredup, lalu mati. Gelap total. Dan dalam gelap itu, ia merasakan ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Napasnya terasa di tengkuk. Arif, dingin, berbau lumpur dan darah. Kenapa kamu datang sendirian? Rif. Arif tidak butuh menoleh untuk tahu siapa itu. Suara itu sama seperti yang mengejarnya di rumah. Ranti, suaranya patah. Tapi suara itu tertawa kecil. Tawa yang tidak manusiawi, pendek, patah-patah. Seolah pita suara yang robek dipaksa bekerja. Aku bukan Ranti saja. Lalu ada tangan yang menyentuh bahu Arif dari belakang. Jari-jari kurus, tulangnya seperti menonjol keluar. Dan di saat yang sama, tangan lain muncul dari kekosongan gelap di sebelah kirinya. Dan di sebelah kanannya, 3 tangan. Tiga korban. Arif ingin berlari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Ia hanya bisa merasakan yari-yari dingin itu memegangnya semakin erat. Tiba-tiba, sebuah suara berat muncul dari dalam sumur. Suara itu bukan suara manusia. Tidak muda. Tidak laki-laki. Tidak perempuan. Lebih tepatnya,
bukan makhluk yang seharusnya berbicara. Bawakan aku tumbal baru, atau kau akan menggantikan mereka. Air sumur kembali bergolak, dan dari dalamnya muncul bayangan besar sebuah bentuk hitam bercampur air dan darah yang membentuk wujud menyerupai tubuh manusia, tapi terlalu panjang, terlalu kurus, terlalu bengkok. Mata makhluk itu tidak ada, hanya cekungan gelap. Tapi Arif merasa makhluk itu melihatnya, menilai, menunggu jawaban. Sosok-sosok perempuan yang memegang bahunya mulai menariknya perlahan ke arah sumur. Arif berusaha meronta, tapi pegangan mereka terlalu kuat, seakan mereka adalah bagian dari tanah itu sendiri. Jangan, Arif memohon. Aku menyesal. Tolong. Makhluk itu mengeluarkan suara guruh seperti bisikan ribuan orang dari bawah tanah. Penyesalanmu tidak cukup. Lalu suara itu kembali menggelegar. Serokan satu. Atau kau jadi bagian sumur ini. Arif terjatuh di tanah berlumpur. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam sekejap, semua suara hilang, semua bayangan lenyap. Ia dibiarkan sendiri di tepi sumur dengan satu pesan. Jika ia tidak membawa tumbal baru, sumur itu akan mengambilnya. Arif menangis keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sumur itu bukan hanya tempat pesugihan, bukan hanya rumah arwah para korban. Sumur itu adalah makhluk hidup yang lapar, yang tidak pernah berhenti mencari tubuh baru. Dan sekarang, sumur itu mengincarnya. Sejak malam mengerikan di sumur licin itu, hidup Arif berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Ia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar, pakaian penuh lumpur, dan pikiran yang hancur. Suara makhluk dari dalam sumur masih mengisi kepalanya. Serahkan satu, atau kau jadi bagian sumur ini. Kata-kata itu terus menghantui. Bahkan ketika matahari terbit, titik teror. Di siang hari, Arif mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi semua terasa salah saat ia mencuci muka di kamar mandi. Air yang mengalir dari keran tiba-tiba berubah merah, mengalir perlahan seperti darah segar. Arif terpental ke belakang, jantungnya seolah kena hantam benda keras. Namun sekejap kemudian, air itu kembali bening, seolah tidak pernah berubah sebelumnya. Ketika ia memandang cermin, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di belakangnya, di sudut kamar mandi, ada wajah Ranti, pucat, bengkak, dengan rambut panjang yang menempel basah di pipinya. Mata kanannya menatap Arif penuh dendam. Arif menjerit dan membanting pintu kamar mandi. Ia berlari ke ruang tamu. Napasnya memburu, tapi di ruang tamu, hal lain terjadi. Kursi-kursi bergeser sendiri. Jendela bergetar. Lantai dipenuhi jejak kaki basah. Seperti ada seseorang yang berjalan dari pintu depan menuju kamar Arif. Namun, jejak kaki itu berbentuk kaki perempuan, kecil dan ramping. Arif tahu, itu jejak tambal-tambal sumur yang datang menagih jatah baru. Hari itu, Arif tidak sanggup tinggal di rumah. Ia berjalan keluar untuk mencari udara, tapi dunia luar pun tidak memberinya ketenangan. Seseorang diperhatikan saat ia melewati warung kelontong. Arif memperhatikan seorang perempuan paruh baya sedang berbelanja. Ia tersenyum sopan pada Arif, tapi senyum itu terasa karena di telinganya Arif mendengar bisikan samar. Dayak, dia bisa jadi tumbal. Arif langsung menahan napas. Ia tahu itu bukan suara pikirannya. Itu suara sumur. Suara makhluk yang mengikutinya. Tiap kali Arif melihat seseorang, remaja, ibu-ibu, bahkan anak muda, bisikan itu muncul dengan variasi berbeda. Dia cukup lemah. Dia belum punya keluarga dekat. Dia bisa diganti tanpa ada yang Arif memejamkan mata. Tidak, ia tidak akan menyerahkan siapapun. Ia tidak mau menjadi pembunuh seperti para pelaku sebelumnya. Namun sumur itu tidak menyerah.
4.3 rumah jadi penjara malamnya. Arif kembali ke rumah dengan tubuh lesu. Ia mencoba tidur, tapi sekitar jam 2:30 ia terbangun karena suara yang sangat familiar. Suara air menetes dari dalam kamarnya. Tetes. Tits. Arif bangkit perlahan dan mengarahkan senter ponselnya ke lantai. Air merah berceceran dari arah lemari pakaian. Arif menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang lemari. Hawa dingin keluar dari sela-selanya. Ketika pintu lemari dibuka, seseorang jatuh keluar. Tubuh perempuan, basah, lusuh, bibirnya biru, kulitnya sudah mulai membusuk. Itu Ranti, atau sesuatu yang mirip Ranti. Tubuh itu terkulai di lantai. Perlahan, kepalanya bergerak, memutar dengan suara patahan tulang yang jelas terdengar. Tatapannya mengunci mata Arif. Kalau kamu gak milih korban, sumur itu bakal ngambil apa yang paling kamu sayang. Arif menggeleng, menangis. Namun sosok Ranti merangkak mendekat. Tubuhnya mengeluarkan bunyi basah setiap kali bergerak. Tinggal pilih satu, Rif. Atau kamu ikut sama aku. Arif mundur sampai menabrak dinding. Jangan paksa aku. Tapi suara lain menyusul dari balik Ranti. Dua suara perempuan berbeda, lebih serak, lebih dalam, lebih menyakitkan. Korban lain yang hilang sebelum Ranti. Mereka merangkak keluar dari lemari. Satu dengan rahang terlepas, satu lagi dengan perut terbuka seperti dicabik hewan. Semuanya melangkah ke arah Arif. Dan di belakang mereka, di sudut kamar, Arif melihat bayangan besar berdiri membungkuk. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas, hanya siluet hitam dengan dua tangan terlalu panjang yang menyentuh lantai. Bayangan itu berbicara dengan suara berat yang pernah ia dengar di sumur. Waktumu hampir habis. Arif menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahan lagi. Ketika ia membuka mata, semua sosok itu telah hilang. Namun lantai kamarnya dipenuhi air merah yang tidak mengering. Aroma darah memenuhi udara. Arif akhirnya menyadari satu hal mengerikan. Sumur itu tidak mau menunggu. Dan malam demi malam, ia akan terus mengirim korban-korbannya ke rumah Arif sampai ia membawa seseorang. Arif meremas rambutnya, menangis tanpa suara. Ia akan dipaksa memilih, atau ia sendiri akan ditarik ke dalam sumur itu. Dan malam besok, sumur itu punya rencana besar. Malam itu, hujan turun tipis, seperti kabut air yang menggantung di udara. Arif duduk di pojok kamar, lututnya menempel di dada, memandangi genangan air merah yang belum juga hilang sejak kejadian semalam. Ia sudah tidak bisa lagi membedakan mana waktu siang, mana waktu malam. Rumahnya terasa seperti penjara tempat arwah-arwah itu berkeliaran bebas. Dan malam ini, Arif tahu sesuatu akan terjadi, karena dari sore tadi, ia bisa mendengar suara-suara samar. Kami lapar, kami menunggu, kamu yang memilih. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Satu titik sosok korban. Berikutnya pukul 2 dini hari. Arif tersentak bangun karena mendengar seseorang mengetuk pintu depan. Tok, tok. Ketukan itu pelan, namun teratur, tidak terburu-buru, tapi juga tidak seperti orang yang sekadar mencari tempat berteduh. Arif mendekati pintu perlahan. Ketika ia membuka sedikit, ia melihat sosok perempuan berdiri di luar pagar. Payung hitam, rambut, tubuhnya gemetar menahan hujan. Itu Putri, tetangganya, perempuan ramah yang sering menyapanya saat ia lewat warung. Mas Arif, suara Putri terdengar panik. Aku lihat lampu kamar mas nyala. Boleh, aku numpang. Rumahku barusan
Mati listrik. Aku takut sendirian. Arif langsung merasa dadanya sesak. Suara dari sumur menggema di kepalanya. Dia cocok. Dia mudah diambil. Arif menutup mata kuat-kuat. Putri bukan orang jahat. Putri tidak tahu apa-apa. Dia hanya mencari pertolongan. Tapi sumur itu sudah memilih. Saat Putri melangkah masuk, Arif melihat bayangan hitam panjang merayap di lantai. Mengikuti langkah Putri diam-diam, makhluk itu menunggu. Mengentai, sayap menerkam, dan Arif mulai menangis pelan. Karena ia tahu, jika ia tidak bertindak, Putri akan menjadi tumbal berikutnya. Ketika rumah menjadi neraka ketika Putri duduk di sofa ruang tamu. Lampu rumah berkedip seperti kehabisan tenaga. Lalu padam. Gelap total. Putri memanggil Arif berulang-ulang, tetapi suaranya tenggelam di tengah suara lain. Suara langkah kaki, tapi terlalu banyak, terlalu cepat, seperti banyak orang berjalan mengelilingi mereka. Arif menahan napas. Ia mengenali suara itu. Para korban, mereka datang lagi. Tiba-tiba terdengar jeritan perempuan dari dapur. Jeritan Putri pendek, namun penuh ketakutan. Arif berlari ke dapur, dan yang ia lihat membuatnya membeku. Putri berdiri memunggungi Arif. Tubuhnya kaku, wajahnya menghadap ke tembok. Namun bukan itu yang membuat Arif merinding. Di belakang Putri ada 3 sosok perempuan basah yang merangkak ke arahnya. Mereka korban sumur, yang rahangnya terlepas, yang rambutnya menyatu dengan lumut dan lumpur, yang tubuhnya terpelintir tidak wajar. Tiga-tiganya menatap Putri, seperti hewan kelaparan menemukan mangsa baru. Putri tidak bergerak, seolah dikendalikan. Dan di balik ketiga hantu itu, muncul bayangan hitam besar. Kepala membungkuk, tangan panjang menyentuh lantai. Makhluk penjaga sumur. Dengan suara rendahnya, ia berbisik. Waktunya memilih. Arif. Lantai, air merah mulai keluar dari celah-celahnya. Bau darah memenuhi dapur. Putri mulai menangis pelan, seperti sadar bahwa sesuatu sedang menarik tubuhnya dari belakang. Bahunya terangkat sedikit, lalu tubuhnya terseret beberapa sentimeter. Mas Arif, tolong. Suaranya bergetar. Arif menggigit bibir sampai berdarah. Dia tidak sanggup. Dia tidak ingin orang lain mati. Arif mengambil keputusan 3. Titik keputusan terakhir. Ambil aku, kata Arif pelan namun tegas. Semua suara berhenti. Para arwah korban berhenti merangkak. Putri berhenti terseret. Bayangan besar itu berhenti bergerak. Arif maju, air matanya bercucuran. Aku yang bawa mereka ke sini. Aku yang salah. Kamu mau tumbal. Ambil aku saja, tapi lepaskan dia. Makhluk itu menatap Arif. Wajahnya samar dalam gelap, namun bentuknya terasa sangat dekat. Kau siap masuk ke sumur? Arif mengangguk. Bibirnya bergetar. Seketika, para hantu korban itu menepi. Putri ambruk ke lantai, pingsan. Dan dari lantai dapur terbentuk lubang seperti mulut sumur. Cairan merah bergolak, memanggil. Arif mendekat. Tubuhnya mulai ditarik perlahan. Pertama, kakinya, lalu pinggangnya. Saat kepalanya hampir tertarik masuk, ia mendengar suara terakhir dari Ranti. Makasih, Rif. Akhirnya, kamu datang juga. Arif tersenyum tipis. Air matanya jatuh, dan dalam satu tarikan kuat Arif hilang di telan sumur lisin. Tanpa teriakan, tanpa perlawanan, lubang itu menghilang. Rumah menjadi sunyi. Putri tergeletak di lantai, tidak sadar apa yang baru terjadi. Saat ia bangun beberapa jam kemudian, ia hanya menemukan rumah Arif kosong, sepi, seperti tidak pernah ada yang tinggal di sana.
Titik penutup yang gelap besok paginya, warga desa gempar. Arif dinyatakan hilang. Polisi mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejak. Tidak ada tanda pamit, tidak ada tanda kekerasan. Namun malam itu, beberapa warga mengaku melihat sesuatu dari kejauhan. Di arah sumur licin, ada sosok laki-laki berjalan sempoyongan. Tubuhnya basah, kulitnya pucat seperti mati. Dan dari kejauhan, sosok itu menatap mereka dengan mata kosong sebelum melompat masuk ke dalam sumur itu sendiri. Setelah itu, sumur licin kembali tenang. Tidak ada korban baru, tidak ada lagi yang hilang. Seolah sumur itu telah kenyang. Dan legenda baru pun muncul. Jika kamu pergi ke sumur licin saat malam, kamu mungkin melihat sosok laki-laki berdiri di tepinya. Dia tidak berbicara, dia tidak bergerak, tapi dia menatapmu dengan mata kosong, seolah bertanya, apakah kamu tumbal berikutnya?